Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat iman, Islam dan kesempatan untuk terus belajar dan berdakwah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang terus istiqomah di jalan dakwah hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema kolaborasi budaya dan dakwah untuk generasi muda. Hari ini kita berkumpul di sini sebagai generasi muda yang penuh semangat dan kreativitas. Saya percaya bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara kita ini. Sebagai generasi muda, kita memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan kita sendiri. Kita dapat memilih untuk menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak mulia, memiliki identitas yang kuat, beradab dan berbudaya. Kita juga dapat memilih untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan kreatif. Kita tahu bahwa di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan tantangan globalisasi di tengah generasi muda, kita dihadapkan pada berbagai pengaruh yang dapat membentuk karakter dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mampu membentengi diri kita agar tetap berjalan sesuai dengan syariat agama yang kita jalankan, agar dapat menghadapi perubahan dan tantangan dengan bijak. Sebagai generasi muda, kita dapat melakukan berbagai hal dalam rangka menjaga dan mewujudkan masa depan dengan membentengi kita dari perkembangan zaman dan globalisasi yang terus bergerak cepat. Yang pertama, dakwah sebagai kewajiban sepanjang masa. Dakwah adalah kewajiban umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Namun, metode dakwah tidak harus kaku atau monoton. Justru seiring perkembangan zaman, kita perlu melakukan pendekatan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, budaya sebagai sarana efektif menyampaikan dakwah. Budaya adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, akan tetapi untuk menyucikannya dari unsur-unsur yang bertentangan dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan pendekatan budaya lokal dalam menyampaikan dakwah. Dan yang ketiga, sebagai kolaborasi budaya dan dakwah untuk generasi muda. Generasi muda hari ini adalah generasi yang kreatif, ekspresif, dan dekat dengan media digital serta berbagai bentuk seni dan budaya populer. Oleh karena itu, dakwah kepada mereka juga harus menggunakan pendekatan yang segar dan relevan. Sebagai contoh kolaborasi budaya dan dakwah adalah musik Islami, konten kreatif di media sosial, festival Islami, dan juga fashion Muslim. Yang semua ini bukanlah bentuk membaur tanpa batas, akan tetapi usaha kita untuk membawakan dakwah dengan cara yang bijak dan tepat sasaran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Bayangkan jika kita bisa membuat satu konten budaya yang menginspirasi ribuan anak muda di luar sana untuk sholat tepat waktu, menjaga akhlak, atau menahan diri dari pergaulan bebas. Sungguh itu pahala yang terus mengalir. Sebagai generasi muda, kita jangan hanya menjadi penonton perubahan budaya saja, akan tetapi kita menjadi pelaku dakwah yang membawa nilai-nilai dalam setiap karya dan kreativitas. Sebagai generasi muda, tentunya janganlah hanya sekedar menjadi buih di tengah-tengah lautan yang sekedar cinta terhadap dunia, namun takut terhadap kematian. Sebelum saya tutup, izinkan saya melantunkan syair dalam rangka memberi semangat kepada generasi muda dalam menyampaikan dakwah. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah duriku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan tadi bisa memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.